Jangan kaget, aura lo sebagai jiwa terpilih emang magnetis. Dan ada satu orang yang diam-diam gak bisa nahan ketertarikannya sama lo. Dengerin siapa orangnya. Karena jujur aja ya, cahaya yang lo bawa itu bukan cuma narik hal-hal positif, tapi juga jadi semacam panggilan buat mereka yang punya hasrat terpendam yang mungkin belum pernah lo bayangin sebelumnya. Gue mau lo bener-bener pasang telinga sekarang, karena di luar sana ada orang yang selama ini ngelihat lo bukan sebagai manusia biasa, melainkan sebagai target dari rasa haus energinya. Mereka ini jago banget main halus, pura-pura peduli, atau bahkan nampilin kesan paling sopan sedunia. Padahal di balik itu semua ada gejolak yang lagi mereka tahan supaya nggak meledak di depan muka lo. Gue sengaja bongkar ini biar lo nggak terus-terusan jadi mangsa empuk yang nggak sadar kalau setiap gerak-gerik lo itu lagi dipantau dengan tatapan yang udah nggak murni lagi. Ingat, sebagai jiwa terpilih, lo itu punya frekuensi yang sangat tinggi. Dan bagi orang-orang tertentu, nyicipin energi seksual dari lo itu rasanya kayak dapet harta karun paling berharga. Jadi jangan sampai lo kecolongan cuma karena lo terlalu baik dan gak peka sama ancaman yang lagi berdiri tepat di hadapan lo saat ini. Jangan anggap ini cuma halusinasi lo doang. Tetap di sini, karena tepat di bagian ke-8 nanti gue bakal bongkar satu ciri fisik paling mencolok dari orang ini yang bakal bikin lo langsung nyebut namanya di dalam hati. Tapi sebelum kita masuk ke tanda-tandanya, coba deh klik dulu tombol like sama subscribe-nya. Biar apa? Biar frekuensi kita tetap nyambung dan lo gak ketinggalan info-info penting soal perjalanan spiritual lo. Dan satu lagi, coba tulis di kolom komentar, gue jiwa terpilih, gue terlindungi. Anggap itu sebagai afirmasi atau tameng energi buat lo hari ini. Sudah? Oke, yuk kita bedah satu-satu. Tanda 1, tatapan yang mengunci. Coba deh lo inget-inget lagi. Pernah gak sih lo ngerasa ada sepasang mata yang rasanya tuh berat banget pas nempel di muka lo? Jadi gini, pas lo lagi ngobrol atau sekadar papasan sama orang ini, tatapannya itu nggak kayak orang normal yang cuma sekilas lihat terus buang muka. Nggak, dia beda. Dia bakal ngunci pandangan lo dengan cara yang, jujur aja, agak bikin merinding. Rasanya tuh bukan cuma dia lagi ngeliat warna mata lo atau jerawat di dahi lo, tapi seolah-olah dia lagi pegang pisau bedah yang halus banget buat ngebuka paksa isi kepala dan perasaan yang selama ini lo simpen rapat-rapat. Pas lo coba beraniin diri buat bales tatapannya, lo tahu apa yang terjadi. Dia nggak bakal nunduk, dia nggak bakal ngerasa malu. Justru dia bakal makin narik lo masuk ke dalam pupil matanya yang makin gelap itu. Di titik ini, lo bakal ngerasa batasan privasi lo tuh kayak runtuh seketika. Ada sensasi aneh yang menjalar di tengkuk lo. Sebuah perasaan telanjang, padahal lo lagi pakai baju lengkap. Lo ngerasa dia lagi nyari tahu celah terkecil di mana dia bisa masuk dan menguasai pikiran lo. Rasanya kayak lagi ada di bawah lampu sorot yang panas banget, dan lo cuma bisa diem, terpaku, sambil dalam hati lo bilang, sial, orang ini mau apa sih dari gue? Bener nggak? Sensasi ketelanjangan. Energi itulah yang jadi sinyal kuat kalau ada ketertarikan seksual yang udah nggak bisa dia tutup-tutupin lagi lewat matanya. Tanda 2, perubahan intonasi. Suara. Coba deh lo pasang telinga lebih tajam, karena seringkali rahasia paling gelap itu justru kedengaran lewat telinga. Perhatiin deh suaranya pas lagi ngomong berdua sama lo. Ada yang aneh nggak? Biasanya,
Suara dia yang tadinya cempreng atau biasa aja pas lagi bercanda sama teman-temannya bakal mendadak berubah drastis pas cuma ada lo di depannya. Suaranya bakal turun beberapa oktav, jadi lebih rendah, lebih berat, atau bahkan lembut banget. Hampir mirip bisikan yang kerasa hangat di telinga. Secara biologis dan spiritual, dia itu sebenarnya lagi nyoba buat sinkronisasi. Dia lagi nyoba masuk ke frekuensi vibrasi lo yang paling dalam. Dia pengen bikin lo ngerasa nyaman. Tapi kenyamanan yang dia tawarin itu ada jebakannya. Kenyamanan yang sifatnya menggoda. Yang bikin bulu kuduk lo merinding halus, tapi lo nggak tahu kenapa. Lo bakal ngerasa kayak ada magnet di setiap kata-kata yang dia ucapin. Rasanya tuh kayak dia lagi ngebisikin sesuatu yang rahasia ke jiwa lo. Padahal mungkin dia cuma nanya hal sepele kayak, udah makan belum? Tapi cara dia ngomong itu, aduh benar-benar kayak dia lagi nyoba buat meluk lo lewat suara. Dia pengen suara itu bergema di kepala lo bahkan setelah pembicaraan selesai, supaya lo terus-terusan ngebayangin sosoknya. Itu bukan sekadar sopan santun, itu adalah cara dia buat menjinakkan pertahanan lo lewat getaran suara yang intim. Tanda 3, ingin selalu dekat. Secara fisik, coba deh lo sadari. Kenapa ya? Kemanapun lo geser, orang ini selalu ada di situ. Dia itu kayak punya radar yang udah disetting khusus buat nemuin titik koordinat lo berada. Dia bakal selalu nemu 1001 alasan yang kelihatannya logis padahal enggak, buat bisa masuk ke dalam radius dekat lo. Rasanya tuh kayak ada bayangan yang selalu ngikutin. Entah itu tiba-tiba dia kebetulan lewat di depan meja lo, milih berdiri persis di samping lo, padahal ruangan itu masih luas banget. Atau trik klasik kayak nggak sengaja nyenggol bahu lo pas lagi jalan. Tapi dengerin ya, itu bukan kebetulan. Sebenarnya dia itu lagi haus banget buat ngerasain energi panas yang keluar dari aura murni lo. Pernah nggak sih lo ngerasa udara di sekitar lo tiba-tiba jadi lebih sesek atau lebih padat pas dia makin dekat? Itu karena energi dia lagi berusaha keras buat nyentuh medan energi lo. Dia pengen ngerasain vibrasi lo secara langsung tanpa jarak. Dia pengen bau tubuh lo masuk ke hidungnya. Dan dia pengen panas tubuhnya kerasa sama lo. Rasanya tuh kayak ada tarikan magnet yang maksa, yang bikin lo ngerasa nggak nyaman, tapi nggak bisa protes. Karena dia pinter banget bungkus itu semua. Jadi ketidaksengajaan. Dia lagi nyoba buat ngebiasain tubuh lo sama kehadiran dia. Supaya pelan-pelan lo nggak ngerasa terancam lagi pas dia mulai melangkah lebih jauh. Tanda 4, perhatian pada hal detail. Ini yang mulai kerasa agak creepy, tapi seringkali bikin orang salah paham dan ngira itu perhatian manis. Padahal ini adalah tanda obsesi. Coba deh, lo ingat, pernah nggak dia tiba-tiba bahas sesuatu yang kecil banget soal lo, yang bahkan lo sendiri udah nggak sadar kalau lo ngelakuin itu. Dia bakal inget detail-detail kecil yang lewat gitu aja di mata orang lain. Dia bakal merhatiin gimana cara jari-jari lo gemeter pas lagi gugup, gimana cara unik lo benerin rambut pas lagi fokus, atau bahkan dia tahu persis kapan terakhir kali lo ganti aroma parfum. Rasanya tuh kayak ada cermin yang selalu ngikutin lo, tapi cermin itu punya memori yang tajam banget. Pas dia nyebutin hal-hal detail itu ke lo mungkin bakal ngerasa, wah, dia perhatian banget ya. Tapi coba deh, rasain lagi. Ada sensasi aneh di balik itu kan. Rasanya kayak setiap gerak-gerik lo itu lagi direkam, disimpan, dan diputar ulang di kepalanya pas dia lagi sendirian. Dia nggak cuman sekadar suka sama lo, tapi dia lagi nyusun skenario lengkap di otaknya. Dia lagi ngebangun puzzle tentang diri lo biar dia ngerasa udah memiliki.
lo sepenuhnya tanpa perlu izin. Perhatian dia itu bukan buat bikin lo seneng, tapi buat memuaskan rasa haus dia akan informasi tentang objek yang lagi dia incar. Lo bukan lagi subjek di mata dia, tapi sebuah teka-teki yang pengen dia kuasai sampai ke detail terkecilnya. Tanda 5, bahasa tubuh yang gelisah. Coba deh, lo perhatiin gerak-geriknya pas dia lagi duduk atau berdiri tepat di depan lo. Ada vibrasi yang rusak dari cara dia bersikap. Dia yang biasanya mungkin kelihatan kalem atau berwibawa, mendadak jadi kayak orang yang kehilangan kendali atas sarafnya sendiri. Dia bakal kelihatan jauh lebih gelisah, atau bahasa simpelnya, sering salah tingkah nggak jelas. Rasanya tuh kayak ada arus listrik yang lagi lari-lari di bawah kulitnya. Tangan dia nggak bisa diem. Entah dia bakal sering benerin kerah baju yang sebenarnya udah rapi, muter-muter jam tangan, atau mainin barang apapun yang ada di dekatnya dengan gerakan yang berulang-ulang. Kenapa gitu? Karena jujur aja, energi seksualnya lagi meledak-ledak pas dia ada di dekat aura murni lo. Lo bakal ngerasa ada ketegangan yang kaku banget di udara. Lo bisa ngerasa kalau dia sebenarnya lagi berjuang mati-matian buat nahan diri supaya nggak ngelakuin hal yang nekat. Dia gelisah karena pikirannya lagi lari kemana-mana, sementara raganya dipaksa buat tetap bersikap normal. Pas lo ngeliat dia kayak gini, lo bakal nangkep aura nggak tenang yang bikin lo ikutan was-was. Itu bukan karena dia grogi mau nembak lo buat jadi pacar ya, tapi itu adalah bentuk siksaan fisik yang dia rasain karena hasratnya udah nggak sinkron lagi sama situasi saat itu. Dia susah banget buat nahan ledakan energi itu, dan kegelisahan itulah cara tubuhnya buat membuang sedikit dari panas yang dia rasain di dalam. Tanda 6, selalu mencari celah kontak. Ini adalah momen di mana dia mulai berani main api. Lo bakal sadar kalau orang ini tuh kayak pencuri sentuhan yang sangat lihai. Dia bakal selalu nyari celah sekecil apapun buat bisa kontak fisik sama lo. Tapi pinter banget dibikin seolah-olah itu cuma ketidaksengajaan yang wajar. Entah itu pas lagi ketawa terus dia nepuk lengan lo, atau pas mau lewat dia sengaja naruh tangannya di pinggang atau bahu lo buat minta jalan. Padahal ruangannya masih luas banget. Rasanya tuh beda, kan? Ada sensasi panas yang tertinggal di kulit lo pas dia nyentuh. Kenapa dia gitu? Karena bagi predator energi, sentuhan kulit adalah cara paling instan dan paling cepat buat nyuri sedikit cahaya yang lo punya sebagai jiwa terpilih. Dia pengen ngerasain langsung getaran frekuensi tinggi dari tubuh lo tanpa perantara udara lagi. Pas dia nyentuh lo, dia sebenarnya lagi ngecas dirinya sendiri pakai energi lo yang murni. Lo mungkin bakal ngerasa sedikit risih atau kayak ada sengatan listrik yang nggak enak, seolah tubuh lo lagi ngasih sinyal penolakan. Jangan deket-deket, ini orang niatnya nggak bener. Dia haus akan vibrasi lo, dan kontak fisik itu adalah cara dia buat mastiin kalau lo itu nyata dan bisa dia gapai secara seksual. Tanda 7, emosi yang cepat berubah. Perhatiin deh perubahan moodnya yang drastis banget. Kayak cuaca yang tadinya cerah tiba-tiba mendung gelap cuma dalam hitungan detik. Pernah nggak lo lagi asik ketawa, lagi seru-serunya ngobrol sama temen atau orang lain, terus pas lo nggak sengaja ngelihat ke arah dia, mukanya udah ditekuk, matanya tajam, dan auranya jadi dingin banget? Rasanya tuh aneh kan? Lo bakal ngerasa kayak baru aja ngelakuin kesalahan besar
padahal lo cuman lagi bersosialisasi biasa. Dia bakal gampang banget ngerasa cemburu atau kesel yang nggak masuk akal. Pas lo balik ngomong sama dia, nadanya mungkin bakal jadi ketus, jawabannya pendek-pendek, atau dia sengaja ngelempar sindiran yang bikin suasana jadi canggung. Sebenarnya di balik emosinya yang meledak-ledak itu, ada rasa haus akan kontrol. Di dalam kepalanya dia udah ngerasa punya hak atas seluruh perhatian lo, padahal statusnya nggak jelas. Bahkan mungkin lo nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Dia ngerasa terancam kalau ada orang lain yang mendekat ke cahaya lo. Karena dia pengen cahaya itu cuman buat dia nikmatin sendiri. Sensasi yang lo rasain adalah rasa tercekik oleh posesifnya dia yang nggak berdasar. Dia pengen lo ngerasa bersalah karena nggak fokus ke dia. Dan itu adalah cara manipulatif dia buat narik lo balik ke dalam genggaman energinya. Tanda 8. Getaran energi yang nggak bisa bohong. Ini adalah tanda yang paling jujur karena sumbernya langsung dari dalam diri lo sendiri. Pernah nggak lagi tenang-tenangnya, tiba-tiba lo ngerasa udara di sekitar lo mendadak jadi berat, padat, atau malah kerasa panas padahal AC lagi kenceng-kencengnya? Itu tandanya orang ini baru aja masuk ke ruangan atau lagi jalan ke arah lo. Rasanya tuh kayak ada tekanan udara yang gak kasat mata yang tiba-tiba nekan dada lo. Intuisi lo, si suara kecil yang paling jujur di dalam sana, bakal mulai teriak kencang. Dia bakal ngasih tahu lo kalau ada sesuatu yang salah di balik semua senyuman manis dan kebaikan-kebaikannya selama ini. Lo bakal ngerasa kalau di balik topeng pertemanannya ada gelombang hasrat seksual yang frekuensinya tuh kotor dan berat, yang sangat kontras sama aura murni yang lo punya sebagai jiwa terpilih. Jantung lo bakal mulai kasih sinyal alert yang nggak masuk akal. Deg-degannya bukan tipe yang bikin lo tersenyum malu kayak lagi jatuh cinta, tapi lebih ke deg-degan waspada, kayak lo lagi berdiri di pinggir tebing yang curam. Lo bakal ngerasa pengen cepet-cepet pergi dari situ, atau minimal pengen jaga jarak, biar energi lo nggak terus-terusan kesedot sama kehadirannya. Sinyal ini tuh nggak bisa lo abaikan gitu aja. Karena ini adalah mekanisme pertahanan spiritual lo yang lagi ngasih tahu. Hati-hati, orang ini nggak cuma mau temenan, dia mau ngerusak frekuensi lo. Getaran itu nggak akan pernah bohong, karena energi nggak pernah bisa pakai topeng. Pesan terakhir dari gue sendiri. Nah, sekarang gue mau lo tarik napas dalam-dalam, karena gue bakal kasih tahu ciri fisik yang udah gue janjiin dari tadi. Coba deh, lo pejemin mata sejenak. Terus ingat-ingat lagi orang yang sering ada di sekitar lo. Orang ini punya satu tanda lahir yang khas, sebuah tahi lalat di area wajah atau di sekitar lehernya. Gimana? Pas gue sebutin tadi, apakah tiba-tiba ada satu wajah yang langsung muncul dan terbayang jelas di pikiran lo? Kalau iya, trust me, itu bukan cuma kebetulan atau imajinasi lo doang. Itu adalah cara alam semesta ngasih konfirmasi lewat memori lo. Nama yang muncul di kepala lo itu adalah jawaban, sekaligus peringatan keras. Rasa nggak nyaman yang mungkin pernah lo rasain pas deket dia, itu bukan tanpa alasan. Itu adalah sinyal dari jiwa lo yang lagi berusaha ngasih tahu kalau orang ini punya niat yang udah nggak murni lagi. Sekarang lo udah tahu siapa dia, dan tugas lo adalah percaya sama insting lo itu. Jangan abaikan lagi peringatan ini, karena itu adalah cara cahaya di dalam diri lo melindungi dirinya dari kegelapan yang mencoba mendekat.
Listen, waspada itu wajib hukumnya. Aura lo itu suci, mahal, dan gak semua orang pantas buat nikmatinnya. Jangan pernah kasih celah atau lampu hijau buat orang yang cuma pengen manfaatin energi lo demi kepuasan nafsu sesaat. Lo itu berharga lebih dari sekadar raga. Jaga kehormatan lo, jaga energi lo. Ingat, lo itu jiwa terpilih, bukan objek pemuas ego orang lain. Gue cabut dulu, tetap waspada, dan jangan lupa, jaga cahaya lo tetap terang.